Oke guys, kayaknya di video kali ini tuh mungkin gue bakal dimusuhin nih sama pengguna, komunitas, dan para pecintanya Snapdragon. Bahkan si Snapdragon sendiri bisa jadi musuhin kita nih ya. Cuma di sini gue udah siapin semua catatan-catatannya di sini dan juga mental gue tentunya untuk tetap kuat, tetap sabar, dan tetap optimis sama apa yang dilakukan sama Snapdragon kali ini. Dan tetap optimis tuh kalau misalkan Snapdragon bakal baik-baik aja gitu di tahun ini dan juga tahun depan. Tapi maaf sebelumnya nih ya, kita melihat beberapa gerakan Snapdragon agak unik gitu. Pertama dari Snapdragon seri Gen 7 ya. Seri Gen 7 belum lama keluar ya chipset baru namanya seri 7S Gen 2. Ini gue bingung ada S-nya dan ini posisinya di bawah 7 Gen 2. Maksud gue 7 plus Gen 2. Nah, barusan nih beberapa hari yang lalu keluarin lagi 7 Gen 3 yang isinya, yang performanya di bawah 7 plus Gen 2 lagi. Maksudnya gimana? Yang pasti sih intinya ya yang gue pengen sampein di sini ya, lu berbahagialah yang udah pada punya Poco F5 gitu ya, karena one and only 7 plus Gen 2 yang resmi di Indonesia, dan itu handphone beneran kenceng, beneran OP, mantep banget performance-nya. Jadi ya gue jadi agak bingung gitu sebenarnya sama 7 Gen 3 ini yang baru aja keluar, dan gue pun nggak bahas tuh 7S Gen 2. Dan memang 7 plus Gen 2 itu emang udah terlalu OP dari segi performance-nya, karena memang pas launchingnya itu benar-benar mirip banget sama 8 plus Gen 1 ya, mana itu kayak cuman sekedar disunat tipis-tipis aja gitu, yang mana fiturnya itu nggak selengkap kayak di 8 plus Gen 1, tapi itu bagus. Makanya gue dulu sempet nanya gitu, kalau misalkan 7 plus Gen 2 itu kenceng, gimana nanti sama 7 Gen 3? Bakalan aneh gitu. Masalahnya kan itu udah deketin 8 plus Gen 1, berarti naikin lagi deketin 8 Gen 2. Gak lucu dong gitu. Ya sebenarnya mau gimana lagi gitu ya, dari kabarnya si 7 plus Gen 2 chipset pun udah nggak banyak juga, nggak banyak handphone yang gunain. Jadi ya sekali lagi, lu bersyukur aja kalau lu udah punya Poco F5, itu handphone bagus. Dan kalau misalnya restock dan lu punya duitnya, mending beli aja. Nah, tapi ada apa sih dengan 7 Gen 3 ini? Emang lambat ke gimana gitu ya? Ya udahlah ya. Jadi mari kita isi otak lagi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan ilmunya ini semoga digunakan untuk yang baik gitu, untuk mencari pengetahuan aja, bukan untuk jadi bahan julitan di komunitas ataupun grup-grup Facebook kalian ya. Ini buat info aja. Oke. Nah, kita lihat dulu nih dari websitenya Snapdragon 7 Gen 3 ya. Ini ada videonya dan juga ada list-list speknya nih. Di sini mereka itu menjelaskan ada 6 poin utama soal SoC ini, yang mana mungkin sih gue bisa ngeliat cuma ada 1 poin utama dari 7 Gen 3 yang mau dijual, yaitu poin pertama, accelerating AI. Nah, itu AI-nya kayaknya mau dijual, karena memang dari 8 Gen 3 itu memang udah sangat menjual AI-nya dibanding performance-nya di tahun ini, dan pasti kayaknya sih 7 Gen 3 mau ngikut-ngikutin. Ya pasti emang dunia AI bakalan panas di tahun 2024 nanti gitu. Jadi fiturnya tuh diperbaruin gitu. Jadi ya semoga aja benar. Tapi apakah bagus? Ya, yang menarik sih sebenarnya untuk si AI-nya ini untuk meningkatin quality of life lo dalam penggunaan smartphone gitu. Karena dari demonya sendiri pun dia menjelaskan tentang penggunaan AI-nya ini dan juga fitur-fitur yang ada di 7 Gen 3 untuk kayak penggunaan sehari-hari ya. Contohnya saat lagi olahraga. Dan dia pun juga menjelaskan kayak buat semacam penggunaan navigasi, terus juga penggunaan apa nih di sini semacam security performance-nya juga itu diingkatin gitu sama si AI-nya. Jadi yang contohnya aja sih yang gue tertarik tuh, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu, kayaknya si handphonenya ini, si chipset itu mendeteksi pergerakan kita lagi jalan, dia itu akan kayak ngasih prompt baru buat, oh ini lu lagi jalan ya, coba deh buka maps gitu, siapa tahu kita bisa bantu mungkin gitu. Ya ini sebenarnya bagus ya, bener tadi ningkatin quality of life gitu. Ya kan gitu. Iya kan, maksud gue ya udahlah ya, gue yakin lu penasaran gitu kenapa jeleknya si 7 Gen 3 gitu ya. Jadi langsung aja. Ini gue mainnya aman banget gitu ya. Jadi yang aneh pada arsitekturnya ini, 7 Gen 3 itu arsitekturnya menggunakan arsitektur 8 core, yang mana itu downgrade dibanding 7 plus Gen 2. Nih gue jelasin nih. Yang pertama, frame core-nya itu dia itu pakai Cortex A715. Nggak pakai Cortex X3 lagi. X3, X2. Terus juga si performance core-nya dia itu pakai A715 sama kayak frame core-nya. Dan juga si efisiensi core-nya dia pakai A510, dan performance-nya frekuensi ini dia itu diturunin semua rata-ratanya dibanding 7 plus Gen 2. Di sini poinnya pun gue udah buat nih. Dia ini pertama udah nggak pakai prime core Cortex X2 lagi, satu.
Terus cuma pakai performance core aja ya, jadi jadiin sebuah prime core-nya lagi. Terus juga lower frekuensi, dan yang ketiga ini yang keempat kelebihnya itu cuma dia pakai Cortex A715 yang mana nih performance core-nya yang ada di 8 Gen 2 gitu. Sedangkan si 17 Gen 2 ini dia tuh punya konfigurasi arsitektur yang menarik gitu. Pakai prime core-nya Cortex X2, terus performance-nya Cortex A710 dan juga efisiensi core-nya A510 yang rata-rata frekuensinya itu lebih tinggi dibanding 7 Gen 3. Jadi memang kalau secara raw performance itu aja udah beda jauh harusnya gitu. Susunan chipnya pun juga beda. Dia itu ada prime-nya yang sekarang itu tidak ada prime-nya lagi. Maksud gua prime-nya menggunakan performance core gitu. Dan tentunya si frekuensi 17 Gen 2 lebih tinggi. Dan emang juga 17 Gen 2 kan kabarnya kemarin pakai 8 plus Gen 1 gitu ya yang disunat. Jadi ya itu mengecewakan ya, apalagi beberapa tech savvy yang gue lihat di komenan tentang si 7 Gen 3 ini udah pada kecewa dan juga pada heran gitu. Kok ini generasi baru malah turun performance-nya. Tapi kalau menurut gue sih di satu sisi ini wajar ya, 17 Gen 2 tuh kan udah OP banget gitu ya. Menurut gue ini memang udah step yang baik untuk si Snapdragon take a step back gitu ya, untuk menurunin performance biar kasih jarak sama si flagship chipsetnya yaitu seri Gen 8 ya. Jadi ya mau nggak mau sih ini riskan banget sih movementnya. Udah terlalu OP ya mau nggak mau diremnya di 7 Gen 3. Ya tapi sebenarnya jangan gitu juga gitu. Jadi hilang aja gitu kan ekspektasi kita sama chipset baru si Snapdragon. Apalagi ya kan ini seri 7 udah sempat hilang lama sekali. Muncul 7 Gen 1 yang bisa dikatakan fail, dan keluar si 7 Plus Gen 2 yang udah naik lagi hype-nya tiba-tiba dijatuhin lagi sama si 7 Gen 3 gitu ya. Bahkan pas launchingnya aja mereka itu bandinginnya sama 7 Gen 1, bukan sama 7 Plus Gen 2. Dan lucunya dia itu ngasih demo performance peningkatannya cuma 15% dibanding ya 7 Gen 1 doang. Itu menurut gue sangat kocak, yang mana pas tahun lalu pas Poco F5 itu launching itu PPT-nya besar banget. 7 Plus Gen 2 peningkatannya 50% daripada 7 Gen 1. Jadi ini udah jelas banget performance raw-nya itu di bawahnya 7 Plus Gen 2. Tapi kan ya siapa tahu fiturnya ada yang baru. Ya memang nih. Sekarang jangan lihat performance raw-nya aja gitu. Yang kayak kemarin-kemarin gue selalu bilang ke kalian gitu. Jangan lihat performance-nya aja, siapa tahu ada fitur yang dibawa gitu. Tapi sayang sekali 7 Plus Gen 2 itu naik ya, dan 7 Gen 3 nggak banyak yang baru gitu ya. Bahkan ya tadi majornya di sini kalau gue lihat performance fitur yang baru itu cuma di bagian modem 5G-nya aja, yang mana sekarang menggunakan Snapdragon X63 5G ya. Itu lebih baru, satu seri di atasnya ya 7 Plus Gen 2. Terus kalau bagian visual ataupun bagian GPU-nya pun juga ada peningkatan, support di versi Vulkan-nya meningkat, dan sisanya pun kayak sama 7 Plus Gen 2. Terus ya itu kalau gue lihat lagi sih malah banyak yang disunat kayak di kameranya aja. Di sini ISP-nya itu dia sekarang pakai triple 12 bit ISP, sedangkan 7 Plus Gen 2 itu pakai triple 18 bit. Dan ya lo kalau lihat bawahnya lagi juga banyak banget sebenarnya yang ada diturunin ataupun disunat sama si Snapdragon ini dari 7 Plus Gen 2 gitu. Sama uniknya di sini gue ngeliat si 7 Gen 3 ini kembali support untuk penggunaan RAM memori di penggunaan LPDDR4X gitu. Jadi ini kayaknya opsi yang bisa menjembatani handphone dengan spek yang lebih rendah gitu dengan juga spek yang lebih kencang. Jadi lo bisa milih nih si produsennya mau pakai LPDDR5 yang baru atau mau yang lebih murah si LPDDR4X. Sisanya ya udahlah kalian ekspor sendiri aja gitu sama si Snapdragon 7 Gen 3-nya. Intinya sih ya yang dilihat di sini 7 Gen 3 tuh kayak ngerem banget kasih performance-nya gitu biar ngasih jarak antara performance flagship-nya. Ya fitur-fitur emang ada yang direndahin, tapi secara gue lihat di sini performance secara raw-nya, fitur-fitur raw-nya kayak GPU tadi itu nggak dipangkas gitu, masih oke. Ya paling yang jeleknya di bagian kamera ya ada penurunan. Jadi ya intinya sih gua nggak mau ambil gimana dulu yang jelek ya. Yang pasti ya ini sebenarnya udah jelek juga sih. Tapi tetap kita harus tunggu aja gimana sama produsen handphonenya. Karena pas launching itu udah di-announce ya bakalan keluar si Honor dan juga Vivo. Ya walaupun kedua handphone itu bukan handphone yang kita tunggu apalagi di Indonesia gitu ya. Tapi ya siapa tahu mereka ini bisa ngebawa si 7 Gen 3 dengan baik, dan juga ada beberapa handphone yang mengikutinya. Ya kalau misalnya di Bego Teknologi sih kemarin gue ngomong kan nih 7 Gen 3 ini kayak bakal lebih cocok ke S24 FE karena kayak semacam jembatan antara flagship tapi lebih murah. Kayaknya sih 7 Gen 3 ini match sama requirement-nya si Samsung S24 FE harusnya, kalau misalkan performance-nya itu nggak jelek ya. Jadi ya gitulah, gue sih
Tadinya senang ada 7 Gen 3, cuman karena ada info seperti ini jadinya tuh ekspektasi gue agak menurun. Bukan menurun jelek, tapi gue nggak berharap tinggi lagi sama 7 Gen 3. Gue cuma penasaran sama handphone aja gimana. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, terutama untuk si Snapdragon sih ya, lu mesti hati-hati untuk bermainan seperti ini. Di satu sisi, seri Snapdragon itu ya bakalan goyang lagi nih menurut gue. Karena ya kita bisa sebut aja, 7 Gen 2 dari 17 Gen 2 dari 7 Gen 3 ya secara performance itu kayak kocak gitu. Jadi kayak urutannya tuh harusnya seperti ini. Nah, 7S Gen 2, 7 Gen 3, baru 7 Gen 2. Nah, itu harusnya 7 Gen 3 diubah tuh. Jadi 7 Gen 2 aja. Lebih cocok gitu ya. Tapi gua nggak tahu ya, sekali lagi gua nggak tahu. Tapi yang pasti informasinya sih ini cukup singkat saat ini. Si Snapdragon informasinya sangat bikin wow gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu lah. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk si Snapdragon kali ini. Semoga mereka nggak fail lagi di seri 7, karena seri 7 ini adalah seri harapan untuk jembatanin di harga-harga handphone 5-10 juta, yang mana saat ini di tahun ini tuh sangat-sangat sedikit pilihannya. Jadi kalau misalnya Snapdragon berhasil, yes, ini sih gue bakal dukung lah. Tapi ya udahlah, mungkin aja lo pembahasan gue dari Snapdragon 7 Gen 3 ya. Tolong juga kalian kasih pendapatnya gimana sih sama 7 Gen 3. Kalian senang gak sih kalau pada ada yang pakai handphone 7 Gen 3? Ya coba aja komen, ya kita diskusi aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, follow semua sosial media kita yang di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan juga ya udah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.